Halo, panggil saja gue Dimas. Gue mau cerita pengalaman paling traumatis yang pernah gue alami sekitar tahun 2015 lalu. Kejadian ini terjadi di rumah masa kecil gue, di sebuah desa di pinggiran Jawa Tengah. Lingkungan rumah gue itu tipikal desa yang kalau jam 8 malam sudah sepi total. Gelap dan cuma terdengar suara jangkrik. Apalagi posisi rumah kami agak mojok. Belakangnya langsung kebun pisang yang rimbun. Malam itu adalah malam Jumat. Klise memang, tapi begitulah adanya. Di rumah hanya ada saya, ibu, dan adik saya. Ayah sedang dinas di luar kota, meninggalkan kami bertiga dalam rumah yang mendadak terasa terlalu besar dan terlalu sepi. Semuanya bermula dengan normal. Kami bertiga duduk di ruang tengah, ditemani suara TV yang menyala sekedar untuk memecah kesunyian. Adik gue tiba-tiba ambil HP yang ada di meja. Dia bilang, "Bu, telepon ayah yuk, kangen." Ibuku langsung seketika itu menelpon ayah. Begitu tersambung, dia menyapa dengan riang. "Halo ya, ayah kapan pulang?" Namun, kening adik saya berkerut. Ia menjauhkan ponsel sedikit dari telinganya. "Halo, ini siapa?" tanyanya lagi. Saya dan ibu menoleh. "Kenapa, Dek?" tanya ibu. "Bukan ayah, Bu. Suara laki-laki lain. Berat banget suaranya. Malah nanya balik. Ini siapa?" Adik gue ketakutan, lalu memutus sambungan telepon. Belum hilang rasa bingung kami, HP itu berdering. Ayah menelpon balik. Ibu segera mengangkatnya, menyalakan loudspeaker. "Kenapa tadi teleponnya dimatiin?" "Tadi bukan ayah yang angkat," jawab ibu. Ada jeda hening sejenak dari seberang telepon, sebelum ayah berkata dengan nada rendah, "Bu, tadi yang nelpon ayah itu bukan suara adek. Itu suara perempuan. Suaranya asing. Bukan suara kamu ataupun anak-anak." Darah saya berdesir. Kami bertiga saling pandang. Hawa rumah yang tadinya hangat mendadak berubah drastis. Udara menjadi berat dan lembab. Seolah-olah oksigen di ruangan itu menipis. Punggung saya terasa dingin. Bulu kuduk seketika naik, seperti ada mata yang mengawasi dari sudut-sudut gelap rumah yang tidak terjangkau cahaya lampu. Ibu yang peka dengan perubahan ini segera mengambil inisiatif. "Sudah, matikan TV. Kita baca Yasin." Kami bertiga membaca Yasin dengan suara bergetar. Setelah selesai, tak ada
satupun dari kami yang berani tidur terpisah. Malam itu, kami memutuskan tidur berimpitan di kamar ibu. Saya ingat betul rasanya tidur berdempetan, berusaha mencari rasa aman dari kehangatan tubuh ibu dan adik. Tapi mata ini tak mau terpejam. Perasaan saya tidak enak, gelisah luar biasa. Menjelang tengah malam, ketidaknyamanan itu memuncak. Ibu tiba-tiba bangkit, pindah ke kamar depan saja. Kamar depan adalah kamar saya. Mungkin ibu berpikir di sana hawanya lebih netral. Kami pindah seperti rombongan itik yang ketakutan. Namun dalam kepanikan kecil itu, HP itu tertinggal di kamar ibu. Baru saja kami merebahkan badan di kamar depan, suara itu terdengar. Bukan nada dering telepon, melainkan sebuah lagu. Lagu yang tadi siang diputar terus-menerus oleh adik saya. Tapi kali ini, suaranya terdengar berbeda. Lebih cempreng, bergema, dan berasal dari kamar ibu yang gelap gulita. Ambil HP-nya, perintah ibu. Gak mau, Bu. Takut, tolak saya kepada ibu. Itu jelas bukan panggilan masuk. Siapa yang menelpon tengah malam menggunakan lagu MP3 sebagai nada sambung? Lagu itu terus mengalun, statis dan mengerikan. Akhirnya, dengan memberanikan diri, ibu dan saya berjalan pelan ke kamar Hawa. Saat kami masuk, lagu itu berhenti mendadak. Kami periksa HP itu. Layar gelap. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada SMS. Log panggilan terakhir hanya dari ayah. Dengan tangan gemetar, ibu membawa HP itu ke kamar depan. Biar aman, pikir kami. Tapi teror itu belum selesai. HP itu ibu letakkan di meja dekat kasur kami. Lalu kami kembali ke tempat tidur. Baru saja mau mermata, lagu itu menyala lagi. Kali ini, volumenya terasa lebih keras di telinga kami yang sunyi. Ibu yang sudah habis kesabarannya langsung mengambil HP itu. Matikan saja. HP dimatikan. Hening sejenak, kami menghela napas lega. Namun, 1 menit kemudian, alunan musik itu terdengar lagi. Jantung saya rasanya mau copot. Bagaimana mungkin? HP itu sudah nonaktif. Baterainya bahkan sapasas kalau model lama. Tapi lagu itu tetap bernyanyi, seolah mengejek logika kami. Itu bukan kerusakan mesin, itu gangguan. Kami bertiga langsung meringkuk di atas kasur, menarik selimut sebatas leher. Mulut kami komat-kamit membaca doa apa saja yang terlintas di kepala. Ayat kursi, Al-Fatihah, An-Nas, semuanya bercampur aduk saking paniknya. Tiba-tiba, tepat di samping telinga saya, di celah sempit antara saya dan adik, napas saya tercekat, lidah saya keluh. Bacaan ayat kursi yang sedang saya lafalkan mendadak berantakan,
terputar-putar tak karuan. Saya langsung menutup kepala dengan selimut. Adik saya histeris. Ibu memeluknya dengan erat. Di balik selimut, saya hanya bisa memejamkan mata. Tubuhku seakan membeku, tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu demi waktu kami lalui. Rasanya seperti berjam-jam kami tersiksa dalam ketakutan itu. Ditemani HP mati yang sesekali berbunyi dan tawa samar yang berpindah-pindah sudut ruangan. Hingga akhirnya, suara azan dari masjid dekat rumah memecah kegelapan. Seketika itu juga, hawa berat di dada gue lenyap. Suara tawa itu hilang. Tanpa pikir panjang, kami semua langsung pergi ke masjid, sholat, mengaji, sampai matahari terbit. Sehabis itu kami pun pulang. Ibu langsung menelepon ayah. Dengan suara setengah menangis, ibu menceritakan semuanya. Setelah itu, kami sepakat untuk menjual HP tersebut. Karena memang HP itu kami beli bekas. Entah milik siapa sebelumnya. Kami tidak mau ambil risiko. Siangnya, HP itu dijual kembali ke penjualnya. Sorenya, kami mengajak ibu-ibu untuk pengajian di rumah kami. Kami takut hal yang terjadi semalam terulang lagi. Akhirnya, rumah pun kembali tenang. Tidak ada gangguan lagi. Floating on a rhythm, feel the stars align. Lost inside the moment, your heartbeat next to mine.